Pernahkah kamu merasa ketakutan sampai susah tidur? Bukan karena hantu biasa, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa merasuki tubuhmu, mengendalikan jiwamu. Ada sebuah film yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan makna spiritual yang mendalam. Sebuah kisah di mana keimanan dan ketakutan bertarung dalam satu pertempuran yang mendebarkan. Dan sekarang, film itu akan berlanjut dengan ancaman yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Sebelum kita bahas sequelnya, mari kita ingat kembali bagaimana semua ini bermula. Film Kodrat disutradarai oleh Charles Ghazali, yang sebelumnya sukses dengan film Finding Sri Mulat. Kali ini, dia membawa genre horor ke level baru dengan memasukkan unsur ruqyah dan spiritualitas Islam yang jarang diangkat di film horor Indonesia. Dengan rating yang cukup tinggi di IMDb dan berhasil menembus 1 juta penonton dalam 2 minggu, banyak yang bilang ini adalah salah satu film horor terbaik tahun 2022. Tapi, emangnya benar? Film ini sebagus itu? Kita bahas lebih lanjut. Ustaz Kodrat, seorang ahli ruqyah, gagal menyelamatkan putranya, Alif Al-Fatana, dari kerasukan yang berujung pada kematian sang anak oleh iblis bernama As-Su'ala. Akibatnya, Kodrat dihukum penjara selama 3 tahun dan mengalami depresi mendalam. Setelah bebas, ia kembali ke pesantren tempatnya belajar dahulu, yang kini dilanda berbagai gangguan mistis. Di desa tersebut, Kodrat bertemu dengan Yasmin dan kedua anaknya, Alif Amri dan Asha. Alif Amri mengalami kerasukan, memaksa Kodrat menghadapi traumanya untuk melakukan ruqyah. Selama proses ini, terungkap bahwa gangguan-gangguan tersebut berkaitan dengan praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh Jafar, seorang dukun berkedok ustaz. Kodrat akhirnya menghadapi dan mengalahkan Jafar serta As-Su'ala memulihkan kedamaian di desa tersebut. Yang bikin film ini beda adalah atmosfernya yang gelap dan mencekam, ditambah dengan akting luar biasa dari Vino G. Bastian yang pertama kali main di genre horor. Ada satu adegan di mana Kodrat mengalami mati suri setelah pertempuran dengan dukun jahat. Dan itu adalah momen paling intens di film ini. Ditambah dengan efek visual dan suara yang bikin jantung deg-degan, film ini sukses membangun ketegangan dari awal sampai akhir. Ini opini jujur. Aku harus bilang, film ini punya banyak hal yang bikin aku kagum. Akting Vino G. Bastian, luar biasa. Chemistry-nya dengan Marsha Timothy juga dapat banget. Nuansa horor yang fresh, nggak cuma sekadar hantu lompat-lompat doang, tapi juga ada makna spiritual yang bikin kita mikir lebih dalam. Sound design dan sinematografi, nggak main-main. Setiap adegan terasa imersif, bikin kita seakan-akan ada di dalam film. Tapi ya, kalau boleh jujur, ada beberapa bagian yang terasa agak lambat sebelum masuk ke konflik utama. Beberapa jump scare juga terasa sedikit bisa ditebak. Tapi ini bukan berarti filmnya jadi kurang seram, justru malah makin bikin penasaran. Dan yang paling aku suka, film ini bukan cuma soal horor, tapi juga punya pesan mendalam tentang keimanan, perjuangan dan menghadapi ketakutan dalam diri kita sendiri. Jadi, ini bukan sekadar film buat ditakuti, tapi juga buat direnungi. Setelah peristiwa di film pertama, Ustaz Kodrat melanjutkan pencariannya untuk menemukan istrinya, Azizah, yang menghilang setelah tragedi yang menimpa keluarga mereka. Azizah, yang sebelumnya dirawat di rumah sakit jiwa akibat depresi, kini bekerja di sebuah pabrik pemintalan. Pabrik tersebut menjadi lokasi serangkaian kematian misterius yang ternyata berkaitan dengan ritual iblis yang dilakukan pemilik pabrik demi kekayaan. Dalam usahanya menyelamatkan Azizah, Kodrat menghadapi tantangan yang lebih berat, termasuk fenomena kesurupan massal yang melibatkan ratusan orang. Situasi ini menguji keimanan dan kekuatannya sebagai pemimpin spiritual dalam melawan kekuatan jahat yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi kali ini, Kodrat nggak cuma berhadapan dengan iblis yang merasuki manusia, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kekuatan gelap yang telah bersembunyi dalam bayangan selama berabad-abad, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Ketika doa dan ruqyah tidak lagi cukup, apa yang harus dilakukan Kodrat? Bisakah ia melawan kegelapan yang bahkan keimanannya pun diuji hingga batas terakhir? Ataukah ia akan jatuh, menyerah, dan menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri? Gimana menurut kamu? Worth it nggak buat ditonton? Kalau aku sih, jelas ini bakal jadi tontonan wajib. Nah, kalau kamu belum nonton Kodrat yang pertama, aku saranin banget buat nonton sekarang sebelum lanjut ke sequelnya. Karena dari film pertama aja kita udah dikasih kejutan yang luar biasa, dan sequelnya pasti bakal lebih menegangkan. Kamu sendiri gimana? Udah nonton film pertamanya belum? Atau punya teori sendiri soal kelanjutan cerita di Kodrat 2? Aku pengen banget dengar pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka review seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di review berikutnya.